dakwah tauhid. Baik, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sihir, berbicara tentang sihir ini sangat luas cakupannya. Sihir ini sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan jauh sebelum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu pun sudah mengenal sihir, dan bahkan para nabi yang diutus kepada kaumnya, kaumnya menolak dan menuduh para nabi tersebut sebagai tukang-tukang sihir. Nabi Musa dituduh sebagai penyihir, Nabi Isa juga dituduh sebagai penyihir, dan nabi-nabi sebelumnya. Semua nabi, hampir setiap nabi ketika mendatangi kaumnya mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agar manusia hanya menyembah kepada Allah saja, mereka menolak dan mengatakan sahirun kadzab. Nabi tersebut dituduh sebagai tukang sihir dan pendusta, terkadang dituduh sebagai orang gila. Itu menunjukkan bahwasanya sihir ini sudah ada di zaman-zaman sebelum kita, pada kaum-kaum yang telah lalu sebelum kita. Nah, apa itu sihir? Sihir secara bahasa adalah merupakan kejadian yang samar penyebabnya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, as-sihru al-lughah ma khafiyun wa latifun sababahu. Kata beliau, sihir secara bahasa adalah semua yang samar dan tidak jelas penyebabnya. Jadi semua yang samar dan tidak jelas sebabnya disebut sihir, secara bahasa. Dalam pengertian yang lain secara bahasa juga disebutkan bahwa sihir itu adalah sarfus syai' an haqiqatihi ila ghairi, memalingkan sesuatu dari hakikatnya, dari yang sebenarnya menjadi selainnya. Memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya kepada yang selainnya. Sebagai contoh misalnya, mungkin waktu kecil kita sering main-main pensil, pensil ini secara hakikatnya itu keras, keras dan lurus. Tapi kalau kita main-mainkan seperti ini, maka akan terlihat dia itu bengkok, akan terlihat bengkok dan seolah-olah menjadi lembek, padahal hakikatnya keras. Nah, itu secara bahasa disebut sihir, memalingkan sesuatu dari yang sebenarnya kepada yang lain. Itu salah satu contoh pengertian sihir secara bahasa. Adapun secara istilah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala bahwasanya sihir itu adalah mantra-mantra, jampi-jampi dan buhul-buhul, ikatan-ikatan, yang memberikan pengaruh pada hati dan badan, sehingga bisa membuat sakit atau bahkan bisa membunuh. Juga bisa memisahkan antara suami dan istri atau merekatkannya. Ini disebutkan dalam At-Taisirul Azizil Hamid. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sihir itu adalah mantra-mantra atau jampi-jampi, bacaan-bacaan atau perbuatan-perbuatan atau ikatan-ikatan, buhul-buhul, sesuatu yang diikat-ikat kemudian dimantra-mantrai, itu disebut buhul, yang bisa memberikan pengaruh pada hati dan badan seseorang, sehingga bisa membuat sakit atau bahkan bisa membunuh. Jadi sihir ini bisa membuat sakit dan bisa membunuh, atau fungsi yang lainnya juga bisa memisahkan suami dengan istri, memisahkan antara suami dengan istri, atau justru merekatkannya,
ya, membuat suami semakin cinta kepada istrinya atau sebaliknya, istri semakin cinta kepada suaminya. Nah, nanti kita akan bahas jenis-jenis sihir, istilah-istilah sihir, ya. Ada yang memisahkan, ada yang menggabungkan, yang menyatukan, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa sihir itu ada dua. Ya, sihir itu bentuknya secara umum ada dua. Yang pertama adalah uqdatu warruqa, ya, buhul-buhul dan jampi-jampi. Yaitu bacaan-bacaan yang dihafalkan beserta jimat-jimat yang menjadi sarana penyihir untuk mendapatkan bantuan setan untuk memberikan bahaya kepada objek yang akan disihir. Ya, jadi sihir yang pertama bentuknya ikatan-ikatan, buhul-buhul dan mantra-mantra, jampi-jampi, ya, yang bisa memberikan pengaruh kepada orang yang akan disihir. Yang kedua adalah adwiyatu wal iqalat. Apa ini? Al-adwiyah itu obat-obatan, ya. Kemudian aqaqir itu adalah ramuan-ramuan, ya. Al-adwiyatu wal aqaqir. Ya, jadi ada obat-obat dan ramuan-ramuan, ya, yang memberikan pengaruh pada badan orang yang disihir. Ya, jadi sihir itu ada dua, ada yang melalui bacaan-bacaan, jampi-jampi, ada yang melalui obat-obatan dan ramuan-ramuan, ya. Nah, itu yang disebut sihir kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ruqo TV, media dakwah tauhid.